Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Kita buka Quran surat Al-A'raf ayat 45. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. Yaitu orang-orang yang menghalang-halangi manusia dari jalan Allah dan menginginkan agar jalan itu menjadi bengkok dan mereka kafir kepada kehidupan akhirat. Ayat ini menerangkan ayat sebelumnya tentang siapa orang zalim yang dimaksud, yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat sebelumnya Allah berfirman, "Al-la'natullahi 'alal zalimin." Laknat Allah atas orang-orang yang zalim. Maka siapa yang dimaksud orang zalim? Alladzina yasudduna 'an sabilillah. Yang pertama adalah orang yang zalim yang dimaksud adalah orang-orang yang menghalang-halangi dari jalan Allah. Jadi Al-Quran itu kadang maknanya bermakna umum, kemudian ditafsirkan atau disyarahkan sehingga maknanya menjadi khusus. Tafsir Al-Quran atau penjelasan suatu ayat itu bisa dari sesama Al-Quran, sesama ayat, bisa di satu surat tersebut, atau di lain surat, atau di lain ayat. Bisa juga penjelasan suatu ayat itu dari hadis. Ayatnya bermakna umum, kemudian dijelaskan di dalam hadis. Demikian juga ikhwah rahimakumullah, kebalikan juga bisa jadi. Ada sebuah hadis yang maknanya umum, kemudian dijelaskan di dalam Al-Quran. Nah, kalau di dalam ayat ini kita dapati ayat dijelaskan dengan ayat. Dan langsung di ayat berikutnya Allah berfirman, "Al-la'natullahi 'alal zalimin." Laknat Allah atas orang zalim. Langsung dijelaskan siapa orang zalim itu? Alladzina yasudduna an sabilillah. Ya, di antaranya ya, zalim itu makna dari zalim tentu banyak sekali. Tapi yang dijelaskan di antara ya, yang dimaksud orang yang zalim di antaranya adalah alladzina yasudduna an sabilillah. Yaitu orang-orang yang menghalang-halangi dari jalan Allah. Itu ketika di dunia orang ini ketika ada syariat mau ditegakkan misalnya, dia halang-halangi. Ketika ada orang mau menjalankan agamanya dengan baik, dia larang, dia persulit. Ketika ada misalnya suatu daerah atau suatu negara ya ingin menjalankan syariat Islam, dia olok-olok, dia jelek-jelekkan, bahkan difitnah, bahkan dihukum. Ini banyak terjadi zaman sekarang ya. Misalnya ada seorang yang pengen memakai jilbab misalnya. Seorang wanita memakai jilbab. Kemudian dia larang untuk sekolah. Dikeluarkan dari sekolahannya. Atau dia keluarkan dari tempat kerjanya. Atau dipersulit dia. Atau misalnya seseorang yang
bekerja, kemudian dia mau menjalankan sholat, tidak dikasih waktu ya untuk sholat duhur misalnya, dia suruh kerja terus, sehingga dihalangilah orang itu untuk menjalankan syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini masuk di dalam ayat ini. Makanya dosa paling berat itu adalah seorang pemimpin. Karena pemimpin itu kadang-kala suka membuat kebijakan-kebijakan yang mana rakyatnya menjadi sulit dalam menjalankan syariat. Saya ingat dulu waktu ketika di Jakarta, ya kita pernah punya gubernur seorang non, Ahok gitu ya. Dulu pernah membuat kebijakan tidak boleh motong hewan, tidak boleh motong sapi di tempat terbuka ketika Idul Adha. Harus di tempat penyembelihan hewan khususnya. Dan yang kayak gitulah. Ya. Sehingga mempersulit kaum muslimin ketika mau berkurban. Nah, bisa orang berkurban harus di tempat penyembelihan hewan. Setiap masjid sudah ratusan bahkan mungkin ribuan tahun, ratusan tahun kaum muslimin berkurban di mana saja dan nggak apa-apa, semuanya juga aman-aman saja. Contoh. Atau beberapa orang yang kadang-kala memiliki keyakinan-keyakinan yang sehingga kemudian orang sulit dalam menjalankan syariatnya, ya. Ada orang mau menikah, ya. Ada orang mau menikah yang laki-laki ya sudah soleh, ya, wanitanya soleha, dihalang-halangi dengan alasan, oh ini netone beda, hari lahirnya ini tidak cocok, atau ini arah tempatnya mertua, calon mertua ini tidak. Ini semua namanya ya sudduna an sabilillah, menghalang-halangi untuk menjalankan syariat Allah. Ini orang zalim dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi prinsipnya adalah kalau ada orang mau menjalankan syariat harusnya dibantu. Harusnya disupport, harusnya didoakan, didorong untuk menjalankan syariat. Itu prinsipnya. Ketika dihalang-halangi sehingga orang itu susah, ya, misalnya membuat masjid dihalang-halangi, membuat pesantren dihalang-halangi, mau melakukan majlis taklim dihalang-halangi, dikerahkan pasukannya ormas tersebut, ya kan, sehingga pengajiannya enggak jadi terlaksana, itu ya sudduna, dilaknat oleh Allah. Berbeda paham, berbeda mazhab, berbeda tempat ngaji tidak masalah, tapi kalau sudah menghalang-halangi masalah besar dalam agama ini. Alladzina yasudduna an sabilillah. Memang ada banyak di Indonesia ini, banyak, dan bahkan sesama kaum yang katanya mengaku muslim, ya, mau bikin masjid tidak boleh, mau bikin pesantren tidak boleh, membuat pengajian tidak boleh. Nah, terus bolehnya apa? Apa harus masuk mazhabnya? Ya kan? Pemaksaan. Jangankan sesama mazhab. Masuk Islam aja tidak boleh dipaksa. La ikraha fiddin. Masuk Islam aja tidak boleh dipaksa. Kenapa kita kadang-kala disuruh atau dipaksa harus sama, ya, pendapatnya dengan orang-orang yang beda mazhab, beda paham dengan kita? Ini suatu kezaliman. Apalagi di negara Indonesia yang memberikan keleluasaan untuk seluruh penduduknya, untuk seluruh rakyatnya memeluk, meyakini keyakinannya sendiri-sendiri. Wa yabghunaha 'iwaja. Dan orang yang zalim yang kedua yaitu yabghunaha 'iwaja, yaitu orang yang menginginkan agar jalan itu menjadi bengkok. Jalan apa? Jalan Allah. Maksudnya jalan Allah itu apa? Agamanya Allah, yaitu Islam ini. Ya, atau bahasa mudahnya adalah orang yang zalim yang kedua ini, cirinya adalah mereka ingin agama ini menjadi bengkok, tidak seperti apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi. Agama ini biar terkesan beda.
agama yang bertauhid misalnya, ini kan agama kita yang paling ciri khasnya adalah bertauhid, mengisahkan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang zalim ini mereka membengkokkan ajaran agama ini sehingga agama ini terkesan seperti agama-agama yang lain yang menganggap sesembahannya lebih dari satu. Contoh, yabghunaha iwaja, orang yang menginginkan agama ini bengkok adalah orang-orang yang melakukan kesyirikan. Orang-orang yang tidak bertauhid, datang ke kuburan, minta duit sama Mbah Kiai, ya, kepada para wali yang dikubur, ya, sampai ada lagunya, sampai ada nasyidnya atau apa sholawat mereka, apa kertas merah yang halus-halus. Ya. Jadi sampai mereka itu bertawasul kepada penghuni kubur supaya mendapatkan kertas merah yang halus-halus. Ada itu viral di. Artinya apa? Mereka itu betul-betul minta duit kepada orang-orang yang sudah dikubur itu. Nah, ini kan kesyirikan. Ada di beberapa tempat di Indonesia ini juga. Beberapa yang disucikan, bahkan dikultuskan, dianggap keramat. Ya. Dan diyakini kalau datang ke tempat itu nanti akan jodohnya akan nenteng, rezekinya akan luas, ini itu, penyakitnya akan sembuh. Ini ya baghunaha iwaja. Agama tidak mengajarkan seperti itu. Agama kita tidak mengajarkan minta tolong kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Atau beberapa orang yang melakukan perbuatan bid'ah, menambah, mengurangi, menginovasi ajaran yang sudah ada. Ini juga ya baghunaha iwaja. Padahal agama ini syariatnya sama dari ujung barat sampai timur, dari selatan sampai utara sama. Cara sholat subuhnya kaum muslimin sama. Di seluruh dunia harus berbahasa Arab, harus 2 rakaat, ya kan? Dimulai dengan niat dan kemudian takbiratul ihram. Ketika ada orang yang menambah, menginovasi, ada dulu di Indonesia muncul orang yang punya paham sholat itu boleh memakai bahasa Indonesia. Allah Maha Besar dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Amin. Ada di Indonesia dulu muncul. Ini perbuatan bid'ah. Tidak ada orang yang mengajarkan seperti itu. Tidak ada satupun ulama ya, yang membolehkan. Padahal ulama itu bukan hanya dari orang Arab. Seluruh penjuru kaum muslimin ada di sana ulama-ulama ya, dan semuanya sholat dengan bahasa Arab. Ini contoh. Atau mungkin ada beberapa ya, ritual-ritual lain ya yang dilakukan oleh kaum muslimin yang kemudian menjadikan agama ini tidak seperti saat diturunkan kepada Nabi. Agama geser. Ha? Ada orang kadang berzikir dengan nyanyi-nyanyi, muter-muter, nari-nari. Ya. Dan mereka menganggap itu sebuah kebaikan. Mereka berzikir dengan cara goyang-goyang kepalanya, badannya apa. Ada Rasulullah tidak mau. Kalau Rasulullah itu mengajarkan seperti itu, wah kita semua siap goyang. Kita semua siap muter-muter. Kalau Rasul, jangankan itu, Rasulullah mengajarkan kita guling-guling ketika zikir pun kita lakukan. Tapi apa ada dalilnya? Tidak ada. Tidak ada. Sehingga kemudian ketika ada orang yang mencontohkan zikir dengan cara seperti itu, maka mereka menginginkan agama ini bengkok, tidak seperti yang diajarkan Rasul. Sehingga disebutkan di akhirat nanti banyak orang yang pengen masuk ke Al-Kautsar, ke haudnya Rasul, kepada telaganya Rasul, tapi Rasulullah banyak menolak mereka. Kenapa? Karena ternyata orang ini mengubah-ubah agama sepeninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh perbuatan bid'ah. Orang yang menambah-nambah atau mengurangi. Ada juga misalnya yang mengurangi.
Ada keyakinan orang Syiah itu sholat wajib dalam satu hari itu cuma 3 waktu. Bukan 5. Tapi 3. Dikurangi sama mereka. Betul orang-orang Syiah itu sholat sehari cuma 3 kali. Padahal Rasul hadisnya juga sudah banyak. Jelas. Kewajiban sholat fardu dalam sehari adalah 5. Wa yabghunaha iwaja. Contoh juga wa yabghunaha iwaja, orang yang berlebih-lebihan dalam beragama. Sehingga terkesan agama ini menjadi sulit. Orang-orang ekstremis. Orang-orang yang ingin agama itu hanya seperti pendapatnya dia. Orang lain wajib seperti dia. Dia tidak mengakui adanya ikhtilaf di dalam agama ini. Ya. Kalau khilafiyat, ya, perbedaan pendapat di dalam agama ini, selama itu difatwakan oleh para ulama ahlus sunnah wal jamaah, maka harusnya kita toleran. Ya, kalau memaksakan diri harus sama seperti si fulan, pemahaman agama, pemahaman Quran hadis harus sama seperti syekh ini, ya rame. Agama menjadi keras. Ya kalau benar pendapat tersebut. Padahal yang namanya ijtihadullah yang kusudul ijtihad. Ijtihad itu tidak bisa membatalkan ijtihad ulama yang lain. Kita akui bahwa kalau ada pendapat-pendapat yang berbeda, kita akui. Selama itu ada dalilnya. Misal kata dalam hal masalah membaca Al-Fatihah ketika sholat. Ada yang berpendapat basmalahnya dibaca keras atau jahri. Ada yang berpendapat baca sirri. Bahkan ada yang berpendapat tidak perlu dibaca. Tidak masalah. Langsung alhamdulillah. Seperti mazhab Malik. Mazhab Maliki. Bagaimana itu? Ada dalilnya semuanya. Makanya semuanya harus saling menghormati. Jangan kemudian, wah ini kalau nggak baca basmalah demikian. Wah ini kalau basmalah. Akhirnya apa? Agama ini menjadi sebuah sarana untuk gelut. Ya. Apakah seperti ini agama ini diturunkan? Apakah untuk hal seperti ini agama ini diturunkan? Jawabnya tidak. Agama ini diturunkan untuk menyatukan umat, bukan untuk memecah belah umatnya. Orang-orang yang berpahaman keras dalam agama ini sedikit-sedikit mengkafirkan, sedikit-sedikit menyesatkan tanpa ya bukti yang kuat, tanpa ada pendapat ulama yang kuat, maka akan menyebabkan orang banyak lari di dalam agama. Apa ada? Banyak. Para teroris, orang-orang takfiri, ya, orang-orang yang mereka menganggap kelompoknya paling benar, tidak mengakui adanya khilafiyat dalam agama ini. Khilafiyat, beda pendapat itu sudah sejak zaman para sahabat, tapi saling toleran, saling menghormati. Tentu bagaimana cara beragama? Tentu tidak berlebihan, dalam arti adalah ekstremis, juga tidak terlalu nyepelek. Kalau gitu saya nggak usah sholat misalnya. Kalau gitu saya nggak usah puasa. Ini nyepelek. Bagaimana dalam beragama? Tawassut, ya, wasatiyah, tengah-tengah. Sehingga agama ini dalam hal apapun, bukan agama saja ya, di dunia ini bahkan orang yang salah itu adalah orang yang berlebihan dan orang yang nyepelek. Bagaimana caranya? Ya tengah-tengah saja. Ya. Al-ifrat wa tafrit. Itu bahasa Arabnya. Tidak berlebihan, tidak nyepelek juga. Makan misalnya, berlebihan. Bahaya nggak untuk kesehatan? Bahaya. Antum makan 1 ember. Kembung perut antum. Atau nggak makan sama sekali. Saya pokoknya ibadah terus lah. Saya jauh dari dunia. Saya nggak mau menghabiskan harta saya untuk hal-hal yang masalah duniawi. Antum kemudian nggak mau makan. Misalnya. Antum nggak mau tidur. Apa yang terjadi? Ya masalah tubuh antum.
Nah, gimana? Tengah-tengah. Sekali-kali makan, sekali-kali tidak, makan juga tidak berlebihan, ya. Demikian juga tidak terlalu sedikit, istirahat juga demikian. Kadang istirahat, kadang bangun, ya. Tidak istirahat terus, tidur terus, ya. Malam tidur, siang tidur, sore tidur. Tapi demikian, ya. Ada waktunya. Wahum bil akhirati kafirun. Yang ketiga adalah orang-orang ini sifatnya adalah mereka tidak percaya dengan akhirat. Mereka kafir. Kafir itu maksudnya mereka tidak mempercayai adanya kehidupan akhirat. Yang dipikir adalah kehidupan itu hanya dunia ini. Tidak ngerti adanya surga neraka, enggak ada alam barzakh, enggak ada mizan. Apa ada seperti ini? Ya, faktanya banyak juga, ikhwah. Faktanya banyak orang yang memiliki keyakinan tidak adanya kehidupan setelah ini. Orang-orang ini adalah orang yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan sifat-sifat ini kepada diri kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Berpahamlah agama yang tawassut, yang wasatiyah, tengah-tengah seperti yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bantulah siapapun yang mau melakukan kebaikan syariat Rasul. Jangan sampai malah kita menjadi orang yang menghalang-halangi. Ya. Jangan sampai kalau ada orang melakukan kebaikan, kita malah menghalang-halangi. Ya. Yasudduna an sabilillah. Demikian ikhwan, semoga ada manfaatnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.